Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Haryani. Di sini saya akan melakukan konfigurasi Debian melalui aplikasi VirtualBox. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Klik 2 kali. Setelah itu klik New. Kemudian pada bagian nama terserah kalian mau isi apa, bebas. Setelah itu di bagian Type kita pilih yang Linux. Kemudian pada bagian version kita pilih yang Debian 64 bit karena laptop ini dia mensupport yang 64 bit. Jika laptop kalian mensupport yang 32 bit, maka gunakan yang 32 bit. Kemudian klik next, kemudian next, create, next, next, dan create. Setelah itu pilih setting, kemudian select port. Di sini kita menggunakan dua adapter. Adapter pertama di Etec2-nya kita ganti menjadi host only adapter. Kemudian di adapter kedua, Etec2-nya kita ganti juga menjadi host only adapter. Kemudian kita pilih storage. Kemudian klik empty. Klik CD Sakram sebelah kanan. Masukkan ISO Debian-nya. Setelah ISO-nya masuk seperti ini, kita klik OK. Setelah itu klik start. Tunggu sampai dia masuk ke proses instalasi Debian-nya. Setelah masuk ke tampilan instalasi Debian, pada bagian install kita tekan enter. Kemudian di language kita pilih enter. Di bagian country territory of area kita pilih yang United States, kita pilih enter. Di keymap to use kita pilih American English, kemudian enter. Setelah itu di primary network interface kita pilih ETH0, kemudian enter. Kemudian pada continue without a default route kita pilih yes, kemudian enter. Pada name server address langsung saja kita klik enter untuk mengcontinue. Hostname-nya juga kita continue. Domain name-nya juga kita continue. Root password-nya kita masukkan dengan satu angka, yaitu angka 5. Kemudian continue. Di re-enter password to verify-nya kita masukkan juga angka yang tadi, yaitu 5. Kemudian continue. Di full name for the new user-nya itu kita masukkan dengan nama yang ingin kita buat, baik itu yang di mesin maupun yang ingin kita buat baru. Di sini kita pakai yang lama di mesin. Kemudian pilih yang continue. Di username for your account langsung saja continue. Choose a password for the new user, kita masukkan angka 5, kemudian continue. Re-enter password to verify, kita masukkan angka 5, kemudian continue. Select your time zone, kita pilih Eastern, kemudian enter. Partitioning method, kita pilih yang guided use entire disk, kemudian enter. Select these two partition-nya, kita langsung enter. Partitioning scheme-nya langsung kita enter. Setelah itu pada bagian partition disk-nya di finish, langsung kita klik enter. Pada write the change to disk kita pilih yang yes, kemudian enter.
Setelah itu di scan another CD or DVD, kita pilih yang no, kemudian enter. Di use a network mirror, kita pilih yang no, kemudian enter. Pada participate in the package use survey, kita pilih yang no, kemudian enter. Selanjutnya pada tampilan choose software to install, hapus bintang paling atas dengan menggunakan spasi, kemudian enter. Setelah masuk di tampilan install the group bootloader to the master boot record, kita pilih yes, kemudian enter. Setelah masuk di installation complete, kita klik yang continue, kemudian enter. Proses instalasi Debian pun telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian konfigurasi router pada Debian. Di Debian loginnya, masukkan nama yang kita buat tadi. Setelah itu enter. Passwordnya kita masukkan angka 5, kemudian enter. Ketikkan su, kemudian enter. Passwordnya 5, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan perintah nano spasi / etc / network / interface, kemudian enter. Allow hotloopnya kita ganti menjadi auto. Kemudian di fase TTH0 init DHCP, DHCP-nya itu kita ganti menjadi static. Kemudian enter, masukkan IP address-nya dengan mengetik address 192.168.2.2. Kemudian enter. Setelah itu masukkan netmask-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Masukkan gateway-nya 192.168.2.1, kemudian enter 2 kali. Kemudian ketikkan auto TH0 TH1, kemudian enter. Ini untuk memberi IP di laptop kita nanti yang akan menjadi gateway. Lanjut ketikkan ifase TTH1 init static, kemudian enter. Masukkan IP address-nya 192.168.3.1, kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya kita save dengan menggunakan tombol Ctrl+X dan Y pada keyboard. Ctrl X dulu, setelah itu Y, kemudian enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu nano spasi / etc / sysctl.conf, kemudian enter. Setelah itu cari yang tulisannya pagar net IP forward 1. Letakkan kursornya tepat di bawah pagarnya, kemudian klik delete, kemudian kita save dengan menggunakan Ctrl X, Y, dan enter. Spasi / etc /rc.local, kemudian enter. Enter 1 kali, naikkan kursor ke atas,
ketikkan IP spasi tables spasi min T kecil spasi NAT spasi min A besar spasi post routing besar spasi min U kecil spasi ETH 0 spasi min J spasi masquerade besar. Setelah itu kita save dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang seterusnya untuk merestart, yaitu /etc /init.d /networking restart. Kemudian Enter. Jika dia gagal, maka akan ada tulisan failed, namun jika tidak, maka dia tidak ada seperti tampilan ini. Setelah selesai, kita klik gambar bumi ataupun jaringan laptop kita ke kanan, kemudian pilih Network and Internet Setting. Setelah itu scroll ke bawah, pilih yang Advanced Network Setting. Kemudian scroll lagi ke bawah, pilih yang More Network Adapter Option. Setelah itu kita pakai yang VirtualBox Host Only Network. Kita double klik, kemudian klik Properties, kemudian pilih yang Internet Protocol version 4 atau TCP/IPv4. Kemudian klik Properties, masukkan IP yang telah kita buat pada VirtualBox tadi yang di bagian ETH 1, yaitu IP yang 192.168.3.2. Jangan 3.1 ya, karena yang 3.1 itu akan menjadi IP di default gateway-nya. Nah, di private DNS-nya kita boleh menambahkannya seperti IP yang di gateway. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita close 2 kali. Setelah itu tekan Windows plus R di keyboard. Kemudian ketik IND. Setelah itu klik Enter. Kita pingkan IP yang telah kita masukkan pada laptop kita. Jika IP ini kita pingkan hasilnya TTL, maka kita berhasil men-setting IP-nya terhubung ke dalam jaringan, ya. Namun jika ada request timeout ataupun untraceable, itu berarti ada kendala ataupun masalah. IP yang kita buat itu tidak berhasil, ya. Nah, di sini hasilnya TTL. Berarti pemberian IP pada laptop kita ini telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DNS server bin 9. Ketikkan perintah apt min-get spasi install bin 9. Kemudian Enter. Pilih Y, kemudian Enter. Masukkan ISO DVD Debian-nya pada cakram DVD bawah yang ID, kita klik kanan, kemudian pilih ISO Debian-nya. Setelah itu tunggu proses instalasinya selesai. Setelah selesai, masukkan perintah cd spasi /etc /bin, kemudian Enter. Setelah itu masukkan perintah yang selanjutnya, yaitu nano spasi m.conf.default min John, kemudian Enter. Pada bagian zone localhost-nya itu kita ganti menjadi website yang akan kita buat, yaitu websitenya adalah sri.sch
.id. Setelah itu pada bagian file /etc/bin/db.local, yang lokalnya ini kita gantikan menjadi string. Kemudian di bagian zone 127 in addr arpa, yang 127 nya itu kita ganti menjadi 192. Kemudian pada file /etc/bin/db.127, yang 127 nya pun kita ganti juga menjadi 192. Setelah itu kita simpan dengan menggunakan Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang seterusnya, yaitu cp spasi db.local spasi db.string. Enter. Masukkan lagi perintah cp spasi db.127 spasi db.192, kemudian enter. Setelah itu masukkan lagi perintahnya nano spasi db.string, kemudian enter. Nah, pada bagian db.string yang 127.0.0.1 kita gantikan menjadi IP di ETH1 tadi, yaitu 192.168.3.1. Setelah itu yang titik 2 dan 1 itu kita hapus, mengganti dengan IP ETH1 juga 192.168.3.1. Setelah itu A4 ini kita hapus menjadi A1. Kemudian di add-nya kita hapus dan ganti menjadi www. Setelah itu enter. Setelah itu tambahkan mail. Kemudian klik tab in, tab A, tab IP di ETH1. Setelah itu kita save dengan menggunakan tombol pada keyboard Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah seterusnya, yaitu nano spasi db.192, kemudian Enter. Nah, pada bagian ini yang 1.0.0-nya kita hapus dan sisakan angka satunya saja. Setelah itu kita simpan dengan menggunakan tombol Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah seterusnya untuk restart, yaitu service spasi bin9 spasi restart, kemudian enter. Kalau dia gagal maka akan ada tulisan alert, namun jika tidak maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian masukkan perintah selanjutnya, yaitu nano spasi /etc/resolve.conf, kemudian enter. Selanjutnya pada tampilan ini kita ketikkan perintah search, masukkan website yang telah kita buat tadi, yaitu sri.sch.id. Setelah itu enter, ketikkan name server dan masukkan IP yang di ETH1 tadi, 192.168.3.1. Setelah itu kita save dengan menggunakan tombol pada keyboard Ctrl X, Y, dan enter. Setelah itu kita masuk ke perintah selanjutnya. Perintah ini untuk melihat DNS yang telah kita buat. Jika DNS yang telah kita buat itu sudah benar, maka dia akan muncul di perintah ini. Namun jika tidak, maka dia tampilnya akan tidak muncul gitu ya. Ketikkan ns lookup spasi website yang kita buat tadi, yaitu www.sri.sch.id, kemudian enter. Nah, jika ada seperti ini tandanya DNS yang telah kita konfigurasi tadi sudah berhasil.
Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi web server Apache 2. Masukkan perintah apt get spasi install Apache 2, kemudian enter. Pilih Y, kemudian enter. Setelah proses instalasi Apache 2 ini selesai, kita masukkan perintah nano spasi /var /www/index.html, kemudian enter. Nah, pada bagian ini tulisan yang berwarna putih kita bisa ganti dengan kata-kata bebas yang ingin kita buat dan yang akan kita tampilkan nanti pada pencarian Google Chrome. Kata-katanya itu bebas sekalian sih, mau apa ya. Di sini saya ketikkan sesuai yang ingin saya buat. Ingat ya, hanya kata-kata tulisan yang berwarna putih saja yang bisa diubah. Jangan yang tulisan warna biru, karena itu adalah perintahnya. Setelah kita mengetikkan teks yang akan kita tampilkan pada website kita nanti, kita simpan dengan menggunakan tombol pada keyboard, yaitu tombol Ctrl+X, Y, kemudian enter. Setelah itu kita masuk ke perintah yang selanjutnya untuk merestart, yaitu /etc/init.d/apache2 restart. Kemudian enter. Pada tampilan ini, web server yang telah kita buat itu dia berhasil karena tidak ada tulisan pilot. Oke, selanjutnya kita minimize saja mesin VirtualBox-nya. Kita beralih ke Google Chrome. Buka Google Chrome dengan double klik. Setelah itu pada kolom pencarian kita ketikkan IP yang kita buat pada ETH1 tadi, yaitu 192.168.3.1. Jika kita enter, keluar tampilan web server yang telah kita konfigurasi tadi, maka konfigurasi web server kita pun itu berhasil. Namun jika tidak keluar tampilan kata-kata yang telah kita ketikkan tadi, maka konfigurasi kita itu gagal alias tidak berhasil ya. Sekarang kita tekan enter. Jika seperti ini, maka konfigurasi yang kita buat di web server tadi telah berhasil ya teman-teman. Sekianlah video yang dapat saya praktekkan, semoga teman-teman dapat mengikutinya ataupun menjadi manfaat bagi kalian walaupun sedikit, tapi saya harap ini dapat dimengerti oleh teman-teman yang melihat dengan mudah, tanpa ribet dan tanpa beban pikiran yang banyak. Ingat, sukses adalah ketika kamu berguna untuk banyak orang, bukan kamu yang mempunyai uang ataupun yang mencari kesensasian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.